student primary 1A. How are you today? I hope today you are always well. Jadi always fine ya. Teacher berharap semuanya masih baik-baik saja di rumah, tetap semangat belajarnya dan tidak malas belajar. Oke, what day is today? Today is Thursday ya. Hari ini hari Selasa tanggal 15 September. Hari ini kita akan belajar tematik ya. Masih melanjutkan yang kemarin, kita masuk ke pembelajaran yang ke-6 di halaman 53. This one. Yang ini ya. Sudah dibuka bukunya di halaman 53. Itu Ayo Bermain Bahasa Indonesia. Lani mempunyai kakak perempuan, Maylin namanya. Lani sayang kepada kakaknya. Lani membuat puisi untuk Kak Maylin. Bacalah puisi Lani berikut. Nah, di sini ada puisi, judulnya Kakakku Sayang. Ya, teacher bacakan ya. Kakakku tersayang, terima kasih, selalu membuatku tertawa, mengajakku bermain dan bercanda. Kau mengajariku banyak hal, kau menjagaku setiap saat. Kakakku tersayang, kebaikanmu tak akan kulupakan. Nah, ini juga wujud rasa sayang kepada kakaknya. Jadi kakak adik itu harus rukun. Sebagai kakak itu harus jadi kakak yang baik, tidak membuat adiknya menangis terus, ya. Dan sebagai adik juga tidak boleh jahil ya juga dengan kakaknya. Jadi selalu harus rukun ya kakak dan adik. Nah, lalu di halaman 54 bercerita tentang apakah puisi Lani? Lengkapilah kalimat berikut sesuai puisi Lani. Tuh di halaman 54 yang paling atas. Yang ini ya. Itu lingkarilah kata yang tepat. Kalimat nomor 1, Lani berterima kasih kepada siapa? Kita lihat di puisi ini tadi, Lani berterima kasih kepada siapa? Kakakku tersayang, terima kasih. Nah, berterima kasih kepada kakaknya, berarti kita lingkari yang ini kakaknya jawabannya ya. Nah, sudah semua ambil pensil dilingkari yang ini ya, yang kakak nomor 1. Nah, lalu yang nomor 2, Kak Maylin selalu bersikap titik-titik kepada Lani. Nih, bersikap baik atau jahil? Kita lihat dari puisi ini tadi. Ini selalu membuatku tertawa, mengajakku bermain dan bercanda. Kau mengajariku banyak hal, kau menjagaku setiap saat. Berarti baik. Nah, dilingkari yang baik ini. Nah, lalu nomor 3, Kak Maylin menyayangi titik-titik. Menyayangi siapa? Adiknya atau ibunya? Kalau di puisi ini, kalau secara nyata tentu semua harus disayangi ya. Nah, kakakku tersayang, kebaikanmu tak akan kulupakan. Kak Maylin menyayangi adiknya ya. Kita lingkari adiknya. Nah, seperti ini. Oke, nah kita lanjut ke PPKN di halaman 54 itu. Kak Maylin mendengarkan Lani membaca puisi. Kak Maylin memuji puisi buatan Lani. Ayo peragakan percakapan Kak Maylin dan Lani. Nah, tadi kan Lani membacakan puisi untuk kakaknya. Nah, ini mereka bercakap-cakap. Kakaknya Kak Maylin memuji puisi buatan Lani. Contohnya seperti apa? Nah, ini di percakapan yang pertama ini. Dilihat di sini. Ini Kak Maylin, ini Lani. Kak Maylin bilang, "Wah, puisimu indah sekali, Lani." Lalu Lani menjawab, "Terima kasih Kak Maylin." Lalu Kak Maylin bilang, "Adik kakak pintar sekali, sudah bisa membuat puisi." Lani menjawab, "Puisi itu untuk Kak Maylin, terima kasih sudah menyayangiku, Kak." Nah, lalu Kak Maylinnya bilang, "Terima kasih adikku yang manis, kakak sayang Lani." Sama-sama Kak, Lani juga sayang Kak Maylin tuh. Sebagai saudara, kita harus selalu rukun ya. Yang kakaknya tidak boleh nakal dengan adiknya. Adiknya juga tidak boleh jahil. Jadi harus saling sayang seperti Kak Maylin dan Lani. Nah, sekarang ke halaman 55. Yang ini. Halaman 55. Lani berterima kasih kepada Kak Maylin. Kak Maylin kakak yang baik. Bagaimana sikap kakak yang baik? Nah, bagaimana sih sikap kakak yang baik?
gambar tidak boleh nakal, tidak boleh membuat adiknya menangis, harus menjaga adiknya. Nah, di sini ada contohnya ini. Gambar yang pertama. Kakak bantu kepang rambutmu ya, Dik. Nah, kita kasih ini sikap baik atau bukan? Nah, kalau ini sikap baik, kita kasih tanda centang di kolom sini. Oke. Lalu gambar yang kedua, adik berikan remote televisinya. Nih gambarnya rebutan remote. Apakah ini sikap yang baik? Tidak boleh berebut remote TV ya. Jadi harus salah satu. Oke, nanti remote-nya rusak, kasihan mamanya nanti beli baru lagi. Jadi ini tidak baik. Kita kasih tanda silang. Nah, lalu gambar yang selanjutnya, bonekanya aku ambil. Nah, ini kakaknya nakal. Ini contoh yang nakal. Jadi adiknya menangis, membuat adiknya menangis. Ini tidak boleh. Jadi kita bukan centang, kita kasih tanda silang. Ini contoh sikap yang tidak boleh, tidak baik ya, tidak boleh diikuti ini. Lalu ini gambar yang keempat. Sudah, adik jangan menangis. Sini kakak perbaiki bonekanya. Nah, ini kakak yang baik. Ketika adiknya menangis, kakaknya menghiburnya. Nah, ternyata bonekanya rusak. Nah, kakaknya membantu memperbaiki. Kita kasih tanda centang. Sudah semua dikasih tanda centang. Nah, lalu yang selanjutnya, satu untukmu, satu lagi untuk kakak. Nah, ini adiknya berbagi dengan kakaknya. Ini contoh sikap yang baik, kita kasih tanda centang. Lalu gambar yang terakhir, dengarkan ya, kakak bacakan ceritanya. Nah, mungkin adiknya belum bisa lancar membaca, lalu kakaknya membacakan cerita untuk adiknya. Ini contoh sikap yang baik. Oke, nah ini tadi contoh-contohnya. Yang tidak boleh diikuti itu yang ini, mengambil boneka adik dan berebut remote. Ini tidak boleh ya, tidak boleh, itu sikap yang tidak baik. Nah, sekarang kita ke halaman 56. Ini matematika ya. Kakak yang baik selalu berbagi. Nina mempunyai 5 permen. Ia memberikan 2 permen kepada adik. Permen Nina berkurang. Mula-mula Adi mempunyai 1 permen. Setelah diberi Nina, permen Adi bertambah. Nah, di sini ada pengurangan dan penjumlahan. Kalau pengurangan kemarin apa lambangnya seperti ini ya. Nah, ini berkurang atau pengurangan ya. Kalau seperti ini bertambah. Kalau berkurang itu semakin sedikit. Kalau bertambah itu semakin banyak. Ingat-ingat ya. Berkurang, kurang itu seperti ini tandanya. Lalu ini bertambah, penjumlahan ya. Kalau berkurang itu semakin sedikit. Kalau bertambah itu semakin banyak. Contohnya itu. Jadi Nina mempunyai 5 permen. 5 permen. 2, 3, 4, 5. Nah, ini permen lollipop. Mula-mula Nina mempunyai 5 permen. Lalu Nina memberikan 2 permen ke Adi. Nina memberikan 2 permen ke Adi ya. Adi 5. Lalu memberikan, berarti yang 5 permen yang dipunyai Nina berkurang. Berarti ini kurang tandanya. Diberikan ke Adi 2 permen. Nah, kita bisa hitung mundur dari ini, dari 1, 2, 3, 4, 5. Kita coret 2 permen ya. Yang ini 1, ini 2. Nah, berarti masih ada berapa permennya? Yang dipunyai Nina, kita hitung 1, 2, 3. Masih ada 3 permen. Oke? Atau menggunakan metode hitung mundur, menggunakan angka seperti ini juga bisa. Mula-mula mempunyai 5 permen, lalu 2 permen diberikan ke Adi, berarti mundur 1, 2, dan ini permennya masih 3. Oke? Nah, lalu permen Adi, mula-mula Adi mempunyai 1 permen ya. Mula-mula
Adi mempunyai satu permen. Satu. Lalu setelah diberi Nina, permen Adi bertambah. Nah, tadi kan Nina memberikan permen 2 ya. Ini 1, 2. Nah, kalau bertambah itu berarti semakin banyak ya, semakin banyak. Lalu sekarang permen Adi berapa? Berapa permen Adi sekarang? Kita hitung dari sini boleh 1, 2, 3, atau kita menggunakan ini juga bisa. Jadi dari 1 bertambah 2, berarti kita kalau bertambah itu maju dari angka 1, 2, 3. Berarti ini permen Adi sekarang ada 3 permen Adi. Oke, nah itu juga ada cerita bergambar ya, kejadian bertambah atau berkurang, itu di halaman 56 yang paling bawah. Ini contohnya ada pot bunga. Jadi bunganya ada berapa ini bunganya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi 2 bunga layu. Berarti bunganya tinggal berapa? 1, 2, 3, 4 ya, tinggal 4. Berarti ini berkurang. Nah, lalu di sampingnya ada gambar burung yang sedang ini di pohon ya, di ranting pohon. Lalu datang lagi, berarti bertambah banyak ya. Berarti ini bertambah. Kalian tulis di sini bertambah. Nah, lalu ada hewan apa ini? Walang sangit atau ladybird. Nah, ini mula-mula di daun ini ada 3, sebenarnya ada 6 ya, ada 6. Ini 3 terbang, berarti apa? Yang berada di daun ini masih berapa? Berarti lebih sedikit kan? Mula-mula ini ada 6 ya, tapi yang 3 terbang, berarti berkurang. Oke? Nah, ini kita cukup sampai di pembelajaran 6. Jika ada yang belum jelas boleh WA teacher ya, tanya teacher ya. Nah, untuk tugas kali ini teacher tidak memberikan tugas. Kalian cukup belajar di rumah untuk persiapan PTS. Nah, untuk yang ayo berlatih halaman 57, ini bisa kalian kerjakan untuk latihan saja ya, tidak perlu dikumpul. Nah, ini tuliskan 3 contoh sikap baik kepada kakak. Nah, ini tadi ada di halaman 55 tadi ya, contohnya. Lalu nomor 2 dan nomor 3. Ini untuk latihan, tidak perlu dikumpul. Oke, teacher kira kita hari ini cukup sampai di sini pembelajaran 6. Kalian banyak belajar ya, karena kita akan PTS minggu depan. Jika ada yang belum jelas, boleh WA teacher. Oke, semuanya stay safe. Goodbye.